sipil bukan sebuah solusi ya singkatnya. Dan soal DKN juga tentu pembentukan ini dipandang oleh Bang Usman sebagai penataan kembali gitu kalau misalnya mau dipandang secara positif, tapi juga dampaknya bisa fatal jika misalnya menambah power hingga seperti dulunya merefleksikan RUU Keamanan Nasional. Jika itu kasusnya berarti harus ditolak ya. Dan selanjutnya saya ingin mengundang Bang Ferry dulu atau Bang Ijul dulu nih jadinya. Boleh sweet mungkin. Gitu, oke. Jadi sekarang saya berikan dulu ke Bang Ijul. Namun saya juga ingin mengingatkan bagi peserta yang hadir, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di akhir. Yang offline nanti bisa tunjuk tangan, tapi pertanyaan bukan ceramah karena waktu kita juga singkat, kita ingin mendengar para pembicara di depan. Dan bagi yang hadir di chat mungkin online bisa menulisnya di chat, nanti akan saya bacakan. Terima kasih, silakan Bang Ijul, Ketua Badan PBHI Nasional. Ketua PBHI Nasional. Cek, terima kasih Tika, juga para narasumber yang lain. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Tadi sebetulnya sudah banyak ya teori, lalu pertimbangan historis, termasuk struktur ketatanegaraan. Cuma saya mau refleksi dari segi historis dulu. Pertama nih, kita menghadapi kemototan orang-orang yang mungkin nggak ada kerjaan gitu ya di dalam dunia militer gitu, baik yang aktif maupun yang non aktif gitu. Saya ingat pertama kali wacana ini menguat pas reformasi itu di tahun 2002. Waktu itu sekarang udah jadi dokter ya, Bro Usman. Rizal Sukma udah dokter ya, udah duta besar Indonesia untuk UK, United Kingdom, Inggris. Jadi dulu Rizal Sukma dari Pro Patria menegaskan soal rencana Dewan Keamanan Nasional itu tahun 2002. Saya ikuti diskusinya. Menegaskan bahwa paradigma keamanan nasional yang modern itu meninggalkan perspektif militeristik dan mengedepankan perspektif non-militeristik dan strategic economist. Itu tahun 2002. Ternyata di balik wacana yang marak ketika itu, dorongannya adalah RUU Keamanan Nasional. Terus bergulir mulai dari prolegnas ke prolegnas 5 tahunan, prolegnas prioritas, dan mentok itu terakhir di 2019. Ya, 2013 Komnas HAM pernah menolak dengan tegas karena prinsipnya seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Usman, Pak Hussein, dan Diandra. Bagaimana mungkin keamanan dengan nuansa sipil non-militeristik lalu dibungkus menjadi kepentingan pertahanan dengan pendekatan militeristik dan keputusan politik. Itu yang tadi digunakan istilah militer menyusup ke ruang-ruang sipil. Nah, itu yang menjadi penolakan besar Komnas HAM di tahun 2013. Ada paper Komnas HAM, saya masih pegang papernya 26 halaman. Itu diserahkan kepada Presiden dan dikatakan RUU Keamanan Nasional termasuk di dalamnya usulan Dewan Keamanan Nasional itu wajib ditolak. Nah, sebagai penutup di tahun 2019 kemarin ya, saya juga hadir dalam diskusi yang diadakan oleh Wan Tanas di ruang Nakula lantai 6 Kementerian Menko Polhukam ya, di Kemenko Polhukam. Waktu itu Jenderal Purnawirawan juga yang presentasi. Isinya kurang lebih sama, mengafirmasi apa yang dikatakan para narasumber sebelumnya, bagaimana mensiasati konsep kelembagaan keamanan nasional, strategi keamanan nasional, pendekatan bahkan implementasi kegiatan atau aktivitas keamanan nasional yang telah ditolak, tetapi dikatakan sama dia ini 2019 ya, per tanggal 21 November 2019. Arahannya itu yang marak hari ini, dibilang ya sudah tidak perlu RUU Keamanan Nasional,
kita buat saja perpres dengan alasan perpres itu hanya satu pihak, yaitu eksekutif. Kenapa? Karena konsep keamanan nasional, pemimpin tertingginya adalah eksekutif, pemegang kekuasaannya, yaitu presiden. Sisanya di bawah presiden adalah para menteri. Jadi nggak perlu RUU yang melibatkan legislatif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mendorong komponen cadangannya. Bagaimana mengimplementasikan komponen cadangan yang tadinya itu masuk dalam RUU Keamanan Nasional juga. Ya, komponen cadangan dan komponen pendukung, di mana kita sudah sama-sama tahu terbitlah yang namanya Undang-Undang PSDN, Pengelolaan Sumber Daya Nasional, dan di dalamnya ada komponen cadangan, ya, yang tidak mau disebut sebagai latihan wajib militer, tapi sebetulnya bentuknya itu. Bedanya ini cuma dikasih upah aja gitu. Jadi buat yang nganggur, ya, tadi militer dan jenderal-jenderal yang nganggur, sekarang buat rakyat-rakyat yang nganggur, yang nggak ada kerjaan, yang mungkin juga beromoh corah ataupun preman-preman di jalanan, dikasih pekerjaan dengan mekanisme wajib militer. Nah, apa yang bahaya kalau kondisinya seperti ini? Jadi ada ruang yang sengaja dibuat, ini bukan ruang kosong. Ruang ini sudah penuh terisi. Istilah Bang Hussein tadi, setiap rapat terbatas level 1 kepresidenan itu juga mencakupi pertimbangan-pertimbangan keamanan nasional, tapi konteksnya sipil. Nah, dia mau mensiasati ini sebagaimana mensiasati komponen cadangan yang ditolak dalam RUU Keamanan Nasional masuk ke dalam Undang-Undang PSDN. Jadi cara-cara seperti ini dia menggunakan perpres yang ditolak di